Namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Aku lagi sakit tenggorokan. Well anyway, sekarang aku mau bikin readingan tentang Sio ya, 12 Sio. Masih ke sekarang Ox. Ox atau kerbau. By the way, perkenalkan namaku Haikal Pratama. Kalau kalian baru di sini, selamat bergabung ya. Semoga betah dan salam kenal. Aku adalah seorang spiritual healer, energy healer, spiritual consultant, dan fortune seller. Aku prakteknya di Denpasar. Kalau kalian mau janjian untuk bertemu denganku, kalian bisa WhatsApp di nomor yang tertera di description box. Oke? Kalian bisa juga konsultasi mengenai permasalahan kalian bareng aku. Oke, well, Ox, apa kabarmu? Kerbau, kalian yang berzodiak. Kenapa zodiak mulu? Bersiokan kerbau, apa kabarmu? Very good at the starting. 6 of Wands. Aku ngelihat orang-orang yang berzodiak kerbau lebih banyak terlihat apa ya? Kayak orang-orang memandang kalian itu lebih sukses daripada sebelumnya gitu. Yang orang-orang lihat itu kesuksesan kalian saat ini, tapi mereka nggak ngelihat bagaimana kalian ngejalaninnya berdarah-darah. Itu yang aku lihat ya di dalam peruntungan secara finansial. Oke. Well, di dalam peruntungan segi finansial, aku ngelihat orang-orang yang berzodiak kerbau bakal lebih kayak bangga dengan diri dia dan pencapaian dia. Dan orang-orang orang-orang Ox juga bakal dapatin banyak reward. Rewardnya berupa apa sih Kak? Ini bisa saja kayak ada kemenangan-kemenangan yang memang kalian set sedari dulu. Goals yang sudah kalian akan dapatkan di 1, 2, 3 bulan ke depan ya. Terlebih lagi di November ini ngomongin tentang November energy buat orang-orang yang bersiokan kerbau. Ada kesuksesan yang kalian punya, dan kesuksesan ini akan terus menular di 2-3 bulan ke depan juga. Aku lihat ada orang-orang yang berzodiak kerbau. Sorry, bukan zodiak, Sio. Aku ini suka ketukar sih. Ya intinya kalian paham ya, Sio. Nanti kalau aku salah ngomong tentang zodiak, ya mohon maaf, itu pasti Sio. Well, kegagalan di bulan lalu, dan itu dijadikan cambukan buat kalian. Jadi kalian gak mau lagi gagal seperti di bulan lalu. Dan di bulan November ini bakal banyak reward nih, hasil dari kerja keras kalian, hasil dari semangat yang kalian bina ya. Aku ngelihat juga orang-orang Sio kerbau lebih kayak banyak prize. Apa sih istilahnya itu, kayak dibangga-banggakan oleh atasan, dibangga-banggakan oleh orang lain. Karena pencapaian ini memang kayak out of the box gitu, nggak disangka-sangka ya. Bagaimana dengan finansial? Finansial aku ngelihat banyak reward ya. Kayak kalian itu bisa beli apa yang kalian mau sebenarnya. Makanya aku bilang tadi kayak datang dari mana-mana dan tidak disangka-sangka juga rezeki yang kayak, kok aku bisa dapat ini nih ya, kok aku bisa dapat ini ya. Itu nanti yang kalian kayak bingung sendiri. Nanti tiba-tiba ada reward aja, ada kayak dapatin banyak kemenangan atau juga banyak yang menang undian nih aku lihatnya ya. Karena ada recognition ini. Wah selamat ya, nanti kalian bakal di applause. Wah selamat ya dengan pencapaian kamu. Ini yang aku tangkap dari energi orang-orang yang bersiokan kerbau ya. Jadi kerbau ini cenderung di November, Desember, Oktober, lebih tepatnya energinya di November ya. Kalian tuh lebih kayak proud of yourself. Kalian bangga, wah aku bisa juga ya sampai di titik ini. Aku nggak nyangka nih dengan pencapaianku saat ini. Itu dalam karir ya. Bagaimana dengan bisnis? Ya di dalam bisnis aku lihat juga banyak bantuan yang akan datang. Kalau saat ini kalian meniti karir, kalau di saat ini kalian menata bisnis ya, berjalan perlahan-perlahan, ya kalian tetap keep going aja. Karena nggak lama lagi kalian bakal bertemu dengan reward yang sudah harusnya Tuhan sediakan buat kalian. Jangan patah semangat. Aku lihat kalau kalian patah semangat, ini kan ngomongin tentang self confidence ya. Kalau kalian patah semangat, ini nggak akan terjadi di bulan depan. You have to have a vision, harus punya clear vision ya, jelas pandangan kalian, and then willing, kemauan, gitu aja.
modal kalian. Selebihnya let the universe work for you. Ini bakal ada dapat bantuan dari semesta. Kalau kalian mau buka bisnis, ini mungkin waktu yang tepat di bulan depan. Six of Wands ya. Ini all about money, it's all about recognition juga. Kalian dapat banyak banget dapetin applause, terutama dari atasan. Bagaimana dengan finansial di dalam keluarga, Kak? Kalau sudah menikah, ya aku ngelihat suaminya lebih bisa memberikan kamu uang, kayak dia lebih royal daripada sebelumnya, atau value yang biasa dia berikan akan lebih banyak daripada sebelumnya. Ini, ya. Well, Six of Wands ini juga sebenarnya banyak apa ya istilahnya itu kemenangan istilahnya. Kalau kalian itu berkompetisi di satu kompetisi di bulan depan, orang-orang yang bersiokan ox atau kerbau ya akan dapatin kemenangan demi kemenangan. Itu tadi aku bilang, jangan patah semangat, and you have to have a will. Itu aja yang kalian harus ingat. Dan di dalam percintaan aku lihatnya di sini ada devoted, ada King of Cups ya. Harus bersungguh-sungguh dengan komitmen. Komitmennya bakal diuji. Orang-orang yang berzodiak, zodiak. Orang-orang yang bersiokan kerbau bakal banyak diuji nih. Ya, kalian bakal lihat mungkin bakal ada trouble, bukan trauma lagi, tapi namanya trouble di dalam relationship kalian. Ada trust issue yang pertama. Bisa saja kayak kalian ini kayak punya emosi yang masih tertahan di masa lalu dan sekarang diungkit terus menerus di November ini nanti juga jadi kayak gitu. Ya, saran aku, kalian harus lebih compassionate, punya rasa sayang terhadap pasangan kalian. Compassion itu nanti yang akan memberikan perbaikan di dalam percintaan kalian. Aku sarankan begitu ya, karena ini bakal ada ombak yang menggulung percintaan kalian lebih keras daripada sebelumnya menurut aku. Ada problem ya, kalau kalian berumah tangga bisa saja rumah tangganya akan diuji, terutama di dalam trust issue, adanya ketidaksetiaan ini. Tetapi hati-hati, energinya bisa saja kalian hilangkan kalau kalian ngomong sedari awal. Kalian harus precaution, dicegah sedari awal dengan apa? Komunikasi yang baik. Ya, dan harus juga balance ya. Kalian tuh mungkin curiga, ada kecurigaan, tapi kalian nggak berani ngomong. Padahal sebenarnya sudah ada bukti, tapi kalian nggak berani ngomong dan kalian nahan. Jatuhnya nanti kalian sakit hati sendiri dan uring-uringan. Ini komunikasi is the key buat orang-orang yang berzodiak lagi bersiokan kerbau. Hati-hati kerbau, ini bakal banyak problem-problem yang kayak trust issue lah poinnya. Ada kecurigaan, kamu yang lebih curiga daripada pasangan kamu nanti. Kalau jomblo gimana, Kak? Jomblo bisa saja ini harus nahan diri dulu ya, karena beberapa energi ox yang jomblo aku lihat kayak masih belum tepat untuk dapatin pasangan. Tapi kalau kalian sedang ber-PDKT-an ya, bisa saja kayak harus kalian tunda dulu untuk jadian, karena energinya it's not really good untuk having a relationship di November, karena bisa saja kita bakal masuk ke moon in Sagi ya kalau nggak salah ya. So it's not really good for love. Itu bakal ngomongin tentang self development. Kalian pahami dulu apa yang benar-benar kalian butuhkan. Apakah benar kalian inginkan orang baru di dalam hidup kalian? Apakah orang baru ini nggak membawa masalah apa enggak gitu ya? Kalau kalian jomblo, sebenarnya aku nggak ngelarang kalian untuk punya relationship di bulan November nanti, tapi bisa saja kayak bakal banyak trouble. Intinya gitu sih kalau dilihat nih, karena ada ujian di dalam percintaan kalian. Kalau kalian masih jomblo, saran aku tahan diri dulu, nggak perlu cepat-cepat. Mungkin Desember atau Januari kalau kamu mau ya. Orang-orang kerbau lebih baik dan lebih sejahtera di dalam finansial ketimbang di dalam percintaannya. Tuh. Kesehatan gimana? Kalau kesehatan aku lihat cukup baik ya. Ada fairness di sini, ada justice. Aku ngelihat kayak bisa saja kalian ini mendapati kesehatan yang sangat prima, dan yang tadinya sakit juga akan mendapatkan kesembuhan yang memang kalian inginkan. Ya, well, tapi aku ngelihat kalian ini bisa saja kelelahan karena overworking, karena mengejar ini ya, mengejar target di finansial dia. Well, kalian dituntut untuk juga lebih jujur terhadap diri kalian di dalam segi kesehatan, terutama jangan membohongi diri kalian sendiri. Aku ngelihat itu nanti jadi masalah kalian. Kayak kalian itu akan please everyone. Kalian itu akan berusaha banget untuk please everyone ya.
dan bisa saja kayak kalian pun juga akan berbohong dan membohongi diri sendiri untuk please everyone. So jangan banyak berkorban untuk orang lain. Ini lebih ke psikosomatis, nanti jatuhnya kayak kalian banyak pikiran karena terlalu ingin menyenangi orang lain atau keluarga sendiri, bisa saja seperti itu. Kita lihat energinya ya, apa yang bisa saja terdapat di dalam November nanti ataupun Desember sampai ke Januari nanti buat orang-orang yang bersiokan. Nih harus banyak hati-hati ya dalam memilih, dalam melangkah. Bisa saja kayak kalian tuh harus hati-hati dalam memilih partner bisnis. Dan juga kayak harus ada rambu-rambu di dalam hidup kalian bahwa kayak nggak semua orang yang kalian lihat baik itu baik. Ya, stop ini juga menandakan bahwa kita harus banyak-banyak membentengi diri kita, precaution namanya, pencegahan. Curiga boleh, tapi nggak boleh over. Kalau kita nggak punya suatu bukti bahwa orang itu memang jahat, kita nggak bisa judgment. Itu namanya judgment ya. Well, illumination, kalian bakal lebih terang daripada sebelumnya. Maksudnya terang ini apa kak? Kayak kalian tuh bakal melihat semua ini dengan jelas gitu. Semua hal-hal yang terjadi di dalam hidup kalian, baik keuangan, baik finansial, baik kalian melihat diri kalian sendiri, baik kalian melihat percintaan kalian sendiri, ini akan lebih terang dan lebih jelas. Ada kejujuran demi kejujuran, kalian akan lihat sendiri dengan mata kalian sendiri. So, this is good news sebenarnya. At the same time kalian akan melihat banyak penerangan, kalian melihat semua dengan jelas. At the same time juga kalian disuruh untuk berhati-hati. Bisa saja berhati-hati ini untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dan menyakiti perasaan kita. Ya, berhati-hati dalam memilih partner bisnis, berhati-hati dalam melangkah dalam berkarir. Bisa saja kalian ada intrik-intrik di dalamnya juga. Dan berhati-hati di dalam cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Illumination ini juga mungkin saja kalian akan tahu sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam percintaan kalian. Buat orang-orang yang bersiokan kerbau ya. Well, satu kartu lagi. Di sini ada cleanse ya. Ini saatnya orang-orang yang bersiokan kerbau untuk bersih-bersih, kakak-kakak semua. Bersih-bersih dari apa? Dari pikiran negatif terutama itu dulu. Bersih-bersih dari terlalu ingin membahagiakan semua orang. You cannot please everyone. Sayang. Orang-orang bersiokan kerbau lebih cenderung memang banyak berkorban, Kak. Memang itu memang sifat nalurinya orang-orang kerbau. Dia selalu ingin berkorban dan membuat semua orang senang. Bahkan kalau lehernya sendiri dia potong, orang akan dia akan kasih ke orang, ya. Cleanse di sini juga mungkin kita harus bersih-bersih secara fisik dan batin, lahir dan batin, zahir dan batin. Mungkin kalau kalian lihat di depan cermin, apa yang aku perlu rubah? Fisik nggak perlu sebenarnya, mungkin dari dalam. Trust issue, mungkin kayak cara kalian bersyukur. Cleanse inside and outside, ya. Teman-teman yang berzodiak sama. Kenapa zodiak mulu? Teman-teman yang bersiokan kerbau, ya, mungkin di 1-2 bulan ke depan ini sebenarnya kalian harus hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam menilai orang. Tapi ada sometimes kalian tuh bakal melihat banyak kejujuran, banyak terlihat dan terbelalak. Banyak terlihat dan terbelalak sebuah fakta-fakta yang mungkin saja kalian ini nggak tahu sebenarnya apa sebelumnya gitu. Dan mungkin cleanse ini juga mau kalian untuk tidak terlalu banyak pikir, tidak terlalu banyak tertrigger, tidak terlalu banyak terikat dengan semua drama-drama yang bisa saja terjadi di dalam hidup kalian. Aduh, nggak ribet sih sebenarnya orang-orang kerbau ini, lebih kayak ya kalian harus easy ya, karena kalian tahu sebenarnya, kalian tahu faktanya dan kalian disuruh untuk tidak trigger. Gak perlu lagi kayak mikirin banget nih tentang masalah orang. Fokus ke diri sendiri dan disuruh untuk menjaga-jaga. Sebenarnya kalau aku jadi orang-orang kerbau di bulan depan, aku bakal chill karena aku punya uang. Aku kan pergi liburan dan beli barang-barang yang aku senangin, komputer baru misalnya, atau aku akan beli banyak perhiasan gitu untuk menenangkan diriku, atau even handphone baru, a little reward. One kill everybody. Itu kalian deserve kok untuk dapatin reward, karena ada recognition tadi ya. Lagi-lagi pasti ada material things yang bisa kalian achieve karena ada applause tadi dari banyak orang. Wah, kamu ternyata bisa juga beli itu ya. Aku ngerasa kalian pasti dapatin satu barang yang memang kalian inginkan nih, orang-orang kerbau. Apa yang dikatakan oleh oracle-nya tentang pesan kamu? Begin to explore. Tuh ya. Ini mungkin kartunya mau kalian untuk banyakin traveling.
jalan lagi seperti sifat alamiahnya orang-orang kerbau. Orang-orang kerbau itu harus terus maju, moving forward, sambil dia makan mengisi tenaga, dia moving forward, moving forward, moving forward, moving forward. Ya, begin to explore itu lebih kayak tepatnya kita melihat semua itu dengan jelas ya, melihat sekeliling kita, jangan 1, 2, 3, tapi berputarlah dan cari apa maknanya. Begin to explore ini mengisyaratkan bahwa kita mungkin sudah harus keluar, lihat dunia luar. Ya, aku tadi bilang tuh, traveling is the key. Traveling itu kuncinya, bergerak itu kuncinya orang-orang kerbau supaya lebih banyak berkelimpahan lagi. Cari bisnis-bisnis atau buka, ini waktunya kalian ekspansi bisnis di luar kota, gitu ya. Kira-kira teman-teman yang zodiak lagi, bersiokan kerbau. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan. Thank you. Semoga pembacaan ini resonan dan semoga pembacaan ini bisa kalian resapi maknanya. Bye bye from now. I love you all. Bye bye.